Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran atau mengibaratkan dunia sesuatu hal yang manis dan indah, di mana setiap orang pasti dan tentu sangat menginginkan kemanisan dan keindahan. Hal ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah tentang wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang budiman, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan dunia dan isinya yang menakjubkan bagi orang-orang yang memandang dan merasakannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ujian dan cobaan bagi para hambanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam fitnah dunia. Pendengar yang budiman, gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia itu indah dan manis meliputi sifat dunia dan isinya secara umum. Dunia itu manis dalam rasanya dan indah pemandangannya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Jadi pendengar, semua bentuk kelezatan dunia merupakan ujian dan cobaan, tetapi yang terbesar dan terkuat ialah fitnah wanita, karena fitnah mereka sangat besar. Terjatuh dalam fitnah wanita sangat berbahaya. Para wanita adalah perangkap dan tali-tali syaitan. Betapa banyak syaitan telah menjerumuskan laki-laki yang menjaga dirinya dari fitnah wanita tersebut, namun akhirnya terikat dan terjebak dalam kubangan syahwat, terus-menerus berbuat dosa dan sulit untuk melepaskan diri darinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang fitnah wanita dalam hadis ini secara khusus. Dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan apa-apa yang telah terjadi pada umat-umat sebelum kita, karena dalam semua peristiwa itu terdapat ibrah atau pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambilnya, serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, kesedihan dan kegelisahan yang terus-menerus. Kedua, kelelahan dan keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, penyesalan yang tiada henti dan berkelanjutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah dan gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia, dan hendaknya ia mencurahkan waktunya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya di laut, maka lihatlah apa yang dibawa jari-jarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau juga bersabda yang artinya,
Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Demikian juga pendengar, seorang muslim harus waspada terhadap fitnah wanita, karena di antara manusia ada yang terseret oleh kecintaannya yang berlebihan terhadap istrinya, sehingga ia berbuat durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, dan berbuat kerusakan di bumi, sehingga laknat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpanya. Dan di antara manusia ada yang diseret oleh kecintaannya kepada istrinya untuk mencari harta yang haram guna memenuhi kecintaannya dan memuaskan syahwatnya. Di antara mereka pun ada yang saling membunuh dengan tetangganya dengan sebab ulah istrinya. Maka hendaklah seseorang berhati-hati terhadap fitnah wanita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan suami terhadap istrinya dan kecintaan istri terhadap suaminya tidak boleh menjadikan keduanya mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan dan menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, atau melakukan dosa-dosa dan maksiat karena ingin mendapat keridhaan masing-masing dari keduanya atas yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Dan di antara jenis fitnah wanita yang harus kita waspadai adalah yang pertama, melihat kepada perkara-perkara yang haram dilihat, sering memandang wanita, membaca majalah pornografi, melihat gambar-gambar yang membuka aurat, menonton tayangan-tayangan yang berbau pornografi dan lain-lainnya. Menjaga pandangan dan kemaluan termasuk dalam tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat ke-30. Yang kedua, ikhtilat atau campur baur laki-laki dan perempuan, khalwat atau berdua-duaan laki-laki dan perempuan, pacaran dan sebagainya. Ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan atau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya dunia dijadikan Allah indah dan manis, dan selayaknya lah bagi seorang muslim jangan tertipu dengan dunia dan tidak tenggelam dalam gemerlapnya dunia, dan agar berhati-hati terhadap fitnah wanita. Orang yang bahagia adalah orang yang terhindar dari fitnah dunia dan wanita, dan ia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya